Ya, halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada siang hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Yang mana seperti biasanya pun kami akan mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan berkeliling melihat situasi kondisi terbaru yang ada di Pulau Dewata, Bali. Dan kali ini pun kami tepat berada di salah satu kawasan yang pastinya sudah tidak asing lagi di mata para wisatawan, di mata Sobat Lovers semuanya, yaitu salah satu kawasan wisata yang cukup terkenal, cukup populer, yaitu kawasan wisata Ubud, Bali. Salah satu kawasan kota tua, kota yang sangat bersejarah, bertransformasi menjadi sebuah kota yang cukup ramai, kota yang menjadi pilihan bagi para wisatawan domestik, bahkan wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung, berwisata, berlibur, menikmati pesona alam, bahkan hingga pesona seni budaya yang masih tetap terjaga hingga kini di kawasan ini. Salah satu kawasan yang bisa dibilang menjadi pusat kota seni budaya yang ada di Pulau Dewata, Bali. Dan pada musim liburan pada tahun baru ini bisa kita saksikan beberapa titik, beberapa wilayah yang ada di Pulau Dewata, Bali terlihat dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan yang berasal dari Bali ataupun dari luar Pulau Bali. Banyak sekali memadati beberapa titik, beberapa wilayah yang ada di tempat-tempat wisata. Salah satunya di kawasan wisata Ubud, Bali dapat kita saksikan pada video kami kali ini. Cukup padat merayap di sepanjang jalan satu arah. Padahal ini jalan satu arah, yaitu di Jalan Raya Monkey Forest, namun kondisinya pun tetap bisa kita saksikan cukup padat kendaraan sehingga terjadi kemacetan yang sedikit parah. Cukup lambat sekali pergerakan kendaraan karena memang cukup penuh dari sebelah kiri maupun di sebelah kanan kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan ini, di Jalan Monkey Forest. Para wisatawan pun juga dapat kita saksikan beberapa tadi dapat kita lihat berjalan kaki di sepanjang trotoar yang ada di kawasan wisata Ubud, Bali ini. Meskipun bisa kita saksikan memang kondisi trotoar yang ada di kawasan Ubud ini cukup sempit jika dibandingkan dengan kawasan wisata lainnya seperti halnya di kawasan wisata Canggu. Jadi kembali lagi dapat kami sampaikan bahwasanya jalanan atau kondisi jalan raya lalu lintas di Pulau Dewata, Bali memang bisa dibilang langganan macet saat musim-musim liburan, high season, termasuk seperti beberapa waktu yang lalu saat libur Natal dan Tahun Baru 2023 dan 2024. Bahkan wisatawan pun yang sedang menuju ke Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai sampai harus turun dari mobil dan berjalan kaki menuju bandara. Pasti Sobat Lovers yang sering mengikuti informasi-informasi terbaru di media sosial, Instagram, bahkan TikTok, pastinya sudah tahu bahwasanya kemacetan parah beberapa waktu yang lalu sempat viral di jalan tol Bali Mandara hingga menuju ke Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Penumpang-penumpang sampai harus turun dari mobil dan berjalan kaki untuk mengejar jadwal penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Dan kembali dapat kita saksikan suasana di siang hari, yaitu di kawasan wisata Ubud, Bali. Bisa kita saksikan bersama para wisatawan, banyak diantaranya wisatawan mancanegara berjalan kaki di sebelah kiri, sebelah kanan kami, termasuk di pasar rakyat tematik Ubud yang ada di sebelah kanan kami. Banyak sekali para wisatawan, dan kebanyakan pun didominasi oleh mereka turis-turis dari mancanegara. Bisa kita saksikan bersama.
kembali terlihat banyak sekali turis-turis mancanegara yang berdatangan yang memadati kawasan wisata Ubud Bali di sepanjang jalan bisa kita saksikan. Menurut data pun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Bali di tahun 2023 sejak Januari hingga akhir tahun mencapai kurang lebih sekitar hampir 5 juta orang wisatawan mancanegara. Jumlah tersebut pun naik 169% jika dibandingkan pada Januari hingga November tahun 2022. Ya baik, kembali lagi dapat kita saksikan kali ini kami telah berada atau melalui Jalan Hanoman yang ada di kawasan wisata Ubud Bali. Bisa kita saksikan di area ini banyak sekali toko-toko kecil, bahkan mulai dari fashion hingga kafe-kafe, restoran, homestay, hostel. Sangat lengkap sekali pusat perbelanjaan yang ada di sepanjang Jalan Hanoman ini. Biasanya pun juga banyak wisatawan mancanegara yang berjalan kaki sambil memilih-milih untuk berbelanja sesuatu, mulai dari souvenir, lukisan, bahkan hingga bisa kita saksikan sebelah kanan kami hasil ukiran seni yang sangat antik, pastinya sangat jarang ditemui di tempat lainnya. Souvenir seni khas Bali yang sangat-sangat menjadi ciri khas dari kawasan ini, yaitu kawasan wisata Ubud Bali. Desain-desain dari toko-toko pun dapat kita saksikan beraneka ragam, sangat-sangat unik, memiliki ciri khas tersendiri dengan nama toko yang dimiliki. Ada yang menggunakan style-style Balinese, ada juga yang menggunakan style-style seperti bangunan-bangunan nuansa Eropa dengan nama-nama yang bisa dibilang banyak diantaranya menggunakan nama-nama bahasa Inggris, nama toko mereka, Seperti Lovers. Jadi jangan heran jika Seperti Lovers berkunjung ke Pulau Dewata Bali, salah satunya termasuk kawasan wisata Ubud ini, kawasan wisata ini, maka sepanjang jalan akan menemukan nama-nama toko dengan nama-nama dengan bahasa Inggris. Baik, kita saksikan sebelah kiri kami saat ini wisatawan mancanegara yang berjalan kaki sambil melihat kanan kiri. Termasuk juga sebelah kiri kami saat ini bangunan pura yang menjadi ikon tersendiri dari Pulau Dewata Bali. Bahkan sebagian besar toko-toko pun juga masih memiliki style-style yang tradisional bernuansa Bali dengan batu-batu kuno. Bisa kita saksikan bersama, menyatu dengan bangunan-bangunan modern masa kini ya saudara. Bisa kita saksikan. Inilah menariknya kawasan wisata Ubud Bali yang masih mempertahankan beberapa warisan budaya yang turun-temurun pastinya. Hingga kini masih tetap dilestarikan, entah itu dalam bentuk suatu ritual atau dalam bentuk bangunan-bangunan yang masih tetap dijaga, masih tetap digunakan, masih tetap dilestarikan hingga kini pastinya. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Seperti Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan, apa yang kami sampaikan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Seperti Lovers semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Dan kembali lagi kami informasikan saat ini kami sedang melihat situasi terbaru kondisi di musim liburan yang ada di kawasan wisata cukup populer saat ini, yaitu kawasan wisata Ubud Bali, yang mana kami tadi memulai perjalanan dari Jalan Raya Monkey Forest di sisi utara lalu menuju ke Jalan Raya Ubud, lalu melintasi di Jalan Hanoman, dan kali ini kami berada di Jalan Monkey Forest di sebelah selatan. Bisa kita saksikan bersama hingga sejauh ini cukup banyak kehadiran para wisatawan yang beraktivitas yang ada di kawasan ini, berjalan kaki di sepanjang jalan. Bisa kita saksikan sebelah kiri kami saat ini
suasana yang sangat asri sekali di sekitar kawasan Jalan Monkey Forest ini. Banyak terdiri pohon-pohon di depan dari toko-toko, kios-kios, bahkan di depan dari kafe-kafe, restoran, resort yang ada di Jalan Monkey Forest ini bisa kita saksikan sebelah kiri kami saat ini. Termasuk juga di salah satu hutan yang masih tetap dilindungi hingga kini, yaitu hutan Monkey Forest Betul Lovers. Sebuah objek wisata juga, cagar alam yang ada di kawasan Wisata Ubud Bali. Terdapat ribuan ekor kera atau monyet. Bahkan biasanya pun monyet-monyet yang ada di hutan tersebut seringkali turun ke jalan raya, bahkan ke toko-toko, kios-kios milik warga setempat. Kembali juga dapat kita saksikan di sebelah kanan kami saat ini banyak juga toko-toko souvenir yang ada di depan dari hutan Monkey Forest ataupun di sepanjang dari jalan raya Monkey Forest. Kita saksikan bersama saat ini. Sebelah kiri, sebelah kanan banyak sekali tempat-tempat menarik, mulai dari penginapan-penginapan pun juga ada banyak, dari yang menengah ke bawah hingga menengah ke atas pun di sekitar kawasan ini banyak sekali ditemukan villa-villa mewah, villa-villa yang sederhana pun juga ada, hostel-hostel, homestay, hotel-hotel juga banyak, termasuk toko-toko pakaian, kain-kain khas Bali juga sangat banyak sekali, beraneka ragam dapat ditemukan di kawasan ini. Bahkan tidak hanya Alfamart atau Indomaret, minimarket dan juga Circle K, salah satu pusat perbelanjaan yang ternama di Indonesia, bahkan di Pulau Dewata ini juga ada. Bahkan penukaran uang dari mereka turis-turis mancanegara yang tentunya membawa mata uang asing, dolar mungkin atau pound sterling, euro, tidak perlu bingung untuk mencari tempat penukaran uang karena di sini banyak sekali terdapat tempat-tempat money changer atau penukaran uang bagi mereka yang datang dari luar negeri. Jadi bisa dibilang sangat-sangat lengkap, sangat siap sekali kawasan Wisata Ubud Bali untuk menunjang, untuk mendukung sebuah pariwisata yang berkelanjutan untuk kedepannya nanti ya Lovers. Tinggal diperbaiki, diperbarui, diperbenahi apa yang kurang, karena banyak diantaranya telah lengkap ada di kawasan ini. Bahkan beberapa pihak terkait pun menyuarakan terkait pembenahan pariwisata yang ada di Pulau Dewata Bali, termasuk juga membenahi masalah infrastruktur terkait aksesibilitas, manajemen transportasi, dan tata ruang destinasi yang ada di Pulau Dewata ini. Apalagi Pulau Bali merupakan sebuah destinasi wisata utama unggulan di Indonesia. Maka dari itu tidak boleh terus dibiarkan dalam keadaan seperti ini. Terutama problematika tentang kemacetan yang ada di beberapa titik, beberapa wilayah, bahkan hampir menyeluruh, harus segera diatasi tentunya. Maka dari itu pembangunan infrastruktur pariwisata di Pulau Bali harus terus dilakukan, harus terus dibenahi, diupayakan. Hal tersebut pun sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi dalam menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas nasional. Melihat kondisi Bali saat ini merupakan pilihan yang logis dan strategis tentunya. Peningkatan pembangunan infrastruktur di Pulau Bali tentunya akan menopang banyak aspek, termasuk produktivitas perekonomian dan juga daya saing destinasi pariwisata. Maka dari itu tahun baru di 2024, peristiwa kemacetan di Pulau Dewata Bali, mari kita semua jadikan momentum untuk menancapkan sebuah target bersama bahwasanya Pulau Dewata Bali di masa depan adalah Bali tanpa kemacetan. Sebuah resolusi yang harus optimis. Resolusi pariwisata 2024, Bali tanpa macet. Apakah setuju Sobat Lovers semuanya?
Ya, kembali dapat kita saksikan kemacetan panjang tetap terjadi, masih tetap sama di Jalan Monkey Forest, Ubud, Bali. Bisa kita saksikan bersama, terutama kendaraan-kendaraan roda 4. Untuk kendaraan roda 2 masih bisa berjalan dengan cukup lancar, cukup terkendali. Di sebelah kiri seperti halnya kami lakukan saat ini, bisa kita saksikan bersama. Memang kemacetan-kemacetan yang terjadi di Pulau Bali ini seringkali hampir setiap hari ya Slolovers, hampir setiap hari, bahkan puncaknya pada musim-musim liburan. Maka dari itu baru-baru ini pun Kapolri juga menambahkan pendapatnya terkait kemacetan yang ada di Pulau Dewata, Bali. Macet di Bali pun masih menjadi perhatian dan berusaha untuk terus diurai agar lancar secara sepenuhnya. Kapolri pun juga menyebut bahwasannya pihak-pihaknya terus berupaya untuk mengatasi segala masalah yang ada pastinya. Ya baik Slolovers, kali ini kondisi lalu lintas telah berangsur lancar tepat di Jalan Raya Ubud, dan tadi dapat kita saksikan di ujung dari Jalan Monkey Forest cukup padat merayap kondisi lalu lintas karena masih ada sedikit proyek, mungkin seperti penanaman kabel ya Slolovers, untuk merapikan beberapa titik kabel tanam tentunya. Semoga segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait tentunya, agar kondisi jalanan kembali lancar seperti semula. Apalagi Pulau Bali sebagai lokasi wisata di Indonesia yang banyak sekali dituju oleh wisatawan dari berbagai daerah, berbagai negara. Maka dari itu harus serius mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk transportasi yang layak dan juga nyaman. Bahkan termasuk untuk jangka panjangnya pun Pulau Dewata Bali akan segera merencanakan mematangkan proyek LRT atau kereta bawah tanah. Maka dari itu kita akan lihat terus, kita akan coba update terus perkembangan terbaru yang ada di Pulau Dewata Bali pastinya. Dan kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan, apa yang kami bagikan dapat memberikan manfaat dan juga hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.